Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena kita dapat berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hari ini juga adalah kali pertama untuk ibadah komunal bagi beberapa jemaat. Dan kami juga menyapa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di dalam ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Mari bersama sebelum memulai ibadah kita bersaat teduh. Saya mengundang kita untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pertama bulan September ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang dalam kasih dan setia tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman-Nya. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Saya bersuka cita karena dapat bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan hari ini dalam ibadah ini, biarlah kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Mari, kanan kiri tentunya, depan belakang. Selamat pagi, selamat beribadah bersama. Dan sukacita akan kita ungkapkan melalui pujian ini. Hari yang dijadikan Tuhan. Ini adalah hari di mana kita sangat diberkati. Mari. Mari
Yesus adalah penebus dosa-dosa kita, maka pujian ini akan kita nyanyikan dengan segenap hati. Dialah juru selamat kita. Yesus penebus umat manusia. Kita mengambil waktu pribadi datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kepadamulah, ya Allah yang kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang membawa segala seruan hati, pergumulan hidup, demikian juga membawa segala kehidupan kami yang penuh dengan pelanggaran. Kami memohon kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau yang mengampuni dan melayakkan kami, menyucikan kami, oleh karena belas kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saya mengundang kita sekalian untuk berdiri. Maka dengarlah firman-Nya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Mari dipersilahkan untuk duduk. Melaksanakan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Seperti firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Mari Bapak Ibu, kita akan memujikan pujian ini untuk mempersiapkan diri dalam kebenaran firman Tuhan. Kehendak Tuhan laksanakan. Sesuka
Tuhan, Engkau tahu bahwa kami sangat sulit untuk melaksanakan kehendak-Mu. Seperti bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Namun, kami sebagai orang percaya, sesulit apapun kami mau belajar, kami mau meminta Engkau menolong kami untuk mengerti firman-Mu supaya kami pun dapat melaksanakan setiap kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk.
Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Damai sejahtera untuk kita yang hari ini dapat bersama-sama beribadah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, menjadi berkat atau mendatangkan masalah. Yang mana kita bersama gumuli dari kitab Yunus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab ini sangat familiar sekali, menjadi kisah yang sangat disukai oleh anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu. Berkisah tentang Nabi Yunus, putra Amittai, yang mana ia diutus secara khusus oleh Allah, oleh Tuhan untuk berbicara, pergi ke sebuah kota yang besar, yakni kota Niniwe. Perintahnya sangat jelas, bangunlah, bangkitlah, pergi ke kota Niniwe dengan satu tujuan, supaya kota ini mendengar firman Allah, mendengar peringatan Allah. Karena apa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena kota ini penuh dengan kejahatan. Dan kejahatannya ini sangat besar. Sehingga Allah kemudian melihat apa yang terjadi di kota Niniwe ini. Bapak, Ibu, tapi kita bisa melihat bersama. Ya, Yunus memang bangun. Yunus memang kemudian bereaksi. Yunus memang kemudian melakukan sesuatu, yakni adalah ia memang benar-benar bangkit, ia benar-benar bangun. Namun yang dia lakukan adalah melarikan diri, menjauhi Tuhan, dan melalaikan kehendak Tuhan, melalaikan perintahnya untuk ia berbicara, supaya berbicara kepada orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat dari segala dosa-dosanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bersama Tuhan menyuruh Yunus untuk berangkat ke Niniwe, yang mana kota Niniwe ini berada di sebelah barat. Tetapi Yunus malah pergi ke Tarsis, yakni ke arah timur, yang mana ia menaiki kapal, menjauhi, dan kemudian meninggalkan perintah Tuhan. Tentu sikap yang Yunus ambil ini kemudian berdampak begitu luar biasa, berdampak begitu besar, tidak hanya dalam kehidupan Yunus, tapi juga dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan juga berdampak bagi kehidupan orang-orang di Niniwe. Kita bisa melihat bersama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yunus mengingkari dan tidak melaksanakan kehendak Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan bertindak dengan caranya. Tuhan melakukan menurut caranya. Karena fokus dari yang dikehendaki Tuhan adalah orang-orang penduduk rakyat Niniwe bertobat dari segala kejahatannya. Setiap hal yang direncanakan oleh Tuhan pasti akan terlaksana dengan cara Tuhan secara khusus tentunya. Apalagi jika berkaitan dengan jiwa,
apalagi jika berkaitan dengan keselamatan, dengan orang-orang yang kemudian memerlukan pertobatan, memerlukan kehidupan yang lebih baik, maka Tuhan akan melakukan sesuatu. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demi penduduk Niniwe yang jumlahnya sangat banyak ini, Tuhan melaksanakan segala sesuatu untuk rakyat Niniwe. Tapi Tuhan juga kemudian ingin mendidik Yunus ini supaya ia juga bertobat. Ia yang melalaikan dan juga meninggalkan tugas perintah Allah tersebut. Yang kemudian kita lihat bersama, bagi siapapun yang melalaikan, mengabaikan perintah Tuhan, Allah menghendaki supaya mereka itu diberi peringatan untuk tidak binasa. Kasihnya kepada orang-orang Niniwe menjadikan Tuhan Allah melakukan berbagai macam cara. Allah juga kemudian tidak mengabaikan sepenuhnya Yunus yang telah mengabaikan perintah Tuhan. Maka Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar bersama mengenai beberapa hal ini. Yang pertama adalah belajar mengenai sikap Allah yang penuh dengan kasih. Bagaimana kota Niniwe, kota yang penuh dengan kejahatan itu. Kota besar tapi seluruh penduduknya, pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin dan penduduk yang melakukan dosa yang besar. Dan Allah sebelum menghukumnya, Allah mendahulukan untuk memperingatkan, untuk menegur orang-orang di Niniwe supaya mereka bertobat, supaya mereka diampuni, supaya mereka memperoleh kasih karunia pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, demikianlah Allah. Demikianlah Tuhan kita. Sebelum Ia mengacungkan tangan untuk menghukum, sejatinya Allah selalu berbicara kepada kita melalui teguran, melalui peringatan. Allah tidak menghendaki kita hidup dalam hukuman. Jangan mudah untuk mengatakan bahwa ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, itu karena Allah menghukum kita. Tunggu dulu Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan. Sejatinya sebelum itu terjadi, Allah berbicara kepada kita. Allah menegur, Allah memperingatkan kita. Melalui apa? Banyak cara. Allah menggunakan banyak cara untuk kita ditegur. Pertanyaannya, apakah kita peka? Pertanyaannya adalah, apakah kita sadar? Pertanyaannya adalah, hati kita apakah lembut untuk mendengar? Lembut untuk diperingatkan? Lembut untuk ditegur? Allah mengasihi Niniwe, maka Allah mengirimkan utusannya untuk berbicara supaya mereka bertobat dari kejahatan. Kedua, bahwa Allah sebagai yang maha kuasa, berdaulat, berkuasa atas langit dan bumi, atas lautan dan daratan, serta atas kekuatan-kekuatan alam. Allah berkuasa menggunakan semuanya itu untuk melaksanakan kehendaknya. Dan itu sangat terang jelas dari apa yang dialami oleh Yunus. Ketika Allah ingin menegur Niniwe dan orang yang diutusnya tidak melakukan kehendak Allah itu, maka Allah menggunakan cara, yakni
menggunakan kedaulatannya atas seluruh ciptaan untuk menegur atau bahkan dikatakan menegur dengan cara yang keras, tegas. Ia berkuasa untuk melaksanakan kehendaknya. Dan karena ia berkuasa maka ia bisa menggunakan segala sesuatu Bapak Ibu. Lautan, samudera raya, badai, hewan, ciptaannya, ikan besar dipakai oleh Allah untuk seluruh ciptaan taat kepada perintahnya. Melakukan perintahnya, kehendaknya. Dan itulah yang bisa kita lihat bersama. Bagaimana Yunus kemudian harus menghadapi kekuasaan Allah ketika ia berada di kapal yang terombang-ambing oleh badai besar itu. Tidak hanya Yunus, tapi seluruh awak kapal. Dan kita bisa melihat kemahakuasaan Allah itu. Ketiga, Bapak Ibu, sia-sia bagi kita untuk melalaikan dan melarikan diri dari Allah. Sia-sia Bapak Ibu. Siapa kita? Tujuan dari Allah adalah supaya semua orang yang dikasihinya itu dapat berjalan di jalan kebenaran Allah. Kehendak Allah adalah supaya orang-orang Niniwe bertobat. Yunus dapat juga bertobat. Oleh sebab itu, jangan seperti Yunus yang berusaha untuk melarikan diri dan melalaikan perintah Allah. Sia-sia Bapak Ibu, sia-sia. Lebih baik bagi kita adalah turuti saja kehendak Allah. Jangan mengabaikan, apalagi menentang Allah. Apalagi kemudian kita menolak perintah Allah, menolak kebenarannya. Sia-sia. Seperti Yunus, ia sia-sia melarikan diri. Apakah dia mau bersembunyi sampai ke ujung dunia? Sampai ke ujung samudra, sampai ke ujung bumi. Itu yang dilakukan oleh Yunus. Ia berusaha untuk meninggalkan itu, melarikan diri. Tapi tidak ada. Kita sering mengabaikan ini, bahwa kita bisa menyembunyikan diri kita di hadapan Allah. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Keempat, kita belajar dari orang-orang yang dianggap kafir. Bapak Ibu, betapa mudahnya kita saat-saat ini mendengar orang memperkatakan kata-kata kafir kepada sesamanya. Lalu kemudian tidak hanya itu. Mereka yang berkata demikian menilai bahwa mereka yang dianggap kafir itu adalah orang yang tidak akan pernah memperoleh kasih karunia dari Allah. Mereka itu kemudian lebih rendah dibandingkan saya. Orang demikian kan Bapak Ibu? Menilai bahwa mereka yang dianggap kafir itu lebih rendah, tidak layak untuk hidup bersama dengan kita, tidak layak untuk memperoleh segala kebaikan. Ternyata kita bisa belajar. Mereka yang dianggap kafir, orang-orang Niniwe yang dianggap kafir, ternyata tetap dikasih Allah. Jangan mudah untuk mengatakan seseorang itu kafir, seseorang itu tidak dikasih Allah, seseorang itu tidak diberkati Allah, seseorang itu kemudian dihukum oleh Allah. Jangan mudah mengatakan itu. Orang-orang Niniwe seluruhnya melakukan kejahatan yang besar. Tapi kita bisa melihat bahwa mereka yang tidak mengenal Allah pun, yang dianggap kafir oleh Yunus,
oleh orang-orang Ibrani, bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah, tidak mengenal Allah dan menyembah Allah yang Maha Besar, tetap dikasihi oleh Allah. Dan jangan kemudian kita mudah bahwa mereka yang dianggap kafir itu tidak bisa bertobat. Kenyataannya adalah rakyat Niniwe, para pemimpinnya, rajanya, setelah mendengar firman Allah, peringatan Allah, mereka pada akhirnya bertobat dan merubah hidup mereka menjadi takut kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Allah yang disembah oleh Yunus, Allah yang berbicara kepada Yunus. Itulah kenyataannya, Bapak Ibu. Dan yang kelima adalah kita belajar rendah hati, mengakui bahwa kadangkala, bahkan tidak jarang, kehadiran kita di tengah masyarakat tidak menjadi berkat, tapi malah menjadi masalah. Seperti Yunus. Bagaimana kemudian ia membawa dampak yang buruk bagi seluruh awak kapal, pemilik kapal. Kita lihat bersama. Orang-orang yang akan berlayar, yang ada di Tarsis, yang mau menuju ke tempat, yakni Yafo tersebut, tidak tahu menau tentang siapa penumpang yang masuk dalam kapal tersebut. Mereka tidak tahu sama sekali siapa Yunus. Tapi pada akhirnya kita melihat bersama seluruh penumpang kapal ini mengalami badai, mengalami persoalan, mengalami kapal yang nyaris karam. Itu karena Yunus tidak menuruti perintah Tuhan. Karena Yunus melalaikan, mengabaikan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan. Maksud Allah mengutus Yunus adalah supaya ia menjadi berkat. Supaya ia membawa kasih karunia Allah untuk penduduk Niniwe. Itu maksud tujuan Allah. Menjadi berkat bagi orang-orang Niniwe. Maksud Allah bagi kita, umatnya adalah kita menjadi berkat bagi lingkungan, sesama, keluarga, orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang Maha Besar. Tapi kita lihat bersama, Bapak Ibu, kehadiran dari Yunus ini pada akhirnya diketahui oleh seluruh penumpang kapal, pemilik kapal, bahwa oleh karena Yunuslah maka mereka diserang badai. Kapal mereka nyaris karam. Mereka pada akhirnya mengetahui bahwa oleh karena kelalaian, oleh karena seorang yang bernama Yusuf yang meninggalkan perintah Allah, maka Allah mendatangkan badai. Maka Allah menggoncangkan samudra, maka Allah menjadikan kapal mereka nyaris tenggelam. Dan mereka pada akhirnya bertobat karena mengetahui kemahadahsyatan dari Allah yang memerintahkan Yunus ini. Mereka menjadi tahu siapa Allah yang disembah oleh Yunus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ini juga menjadi panggilan bagi kita bersama. Apakah kita menjadi berkat bagi masyarakat, bagi sekeliling kita, ataukah
Jangan-jangan ini kita perlu untuk bertobat. Kita perlu menelisik diri kita, introspeksi, mengevaluasi diri. Kalau perlu malah bertobat. Jangan-jangan kita tidak jadi berkat tapi malah jadi laknat. Jangan-jangan kehadiran kita ini malah sering membawa petaka bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Panggilan, perintah Tuhan bagi orang percaya adalah kita jadi berkat Bapak Ibu. Dimanapun berada. Kita harus berdampak, apalagi saat-saat ini, situasi saat ini. Adalah kesempatan kita untuk menjadi berkat. Apa yang terjadi kalau kemudian Yunus pada akhirnya benar-benar mengeraskan hati dan tidak mau taat pada Tuhan? Niniwe akan diluluh lantakkan oleh Tuhan. Apa yang akan terjadi kalau kemudian Yunus benar-benar mengabaikan dan tidak peduli? Bahkan dengan cara Tuhan, dengan cara yang paling spektakuler, mengirimkan badai dan membuat ia ada dalam perut ikan. Bagaimana kalau ia tetap keras hati? Tidak hanya dia yang binasa, tapi juga seluruh penumpang kapal dan juga seluruh penduduk Niniwe. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah berkat. Karena itu yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita. Jangan kemudian kita menjadi sumber masalah. Aduh, kulo nek ana Bu Titik, rasane suasanane jadi ndak nyaman. Kulo nek ana Bu Titik. Misalkan begitu. Nek ana ibu itu, rasane sumpek. Atmosfernya jadi ndak nyaman. Coba bayangkan. Seharusnya kehadiran kita selalu membawa sukacita, membawa berkat, membawa damai sejahtera bagi sekeliling kita, bagi lingkungan kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia-Mu menolong kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya orang lain dapat menerima berkat Tuhan. Seperti penduduk di Niniwe yang pada akhirnya bertobat setelah mereka mendengar seruan dari nabi yang Kau utus, yaitu Yunus. Kiranya Tuhan kami belajar melalui firman ini untuk taat pada kehendak-Mu, tidak melalaikan perintah-Mu, tapi melakukan dalam keseharian hidup kami. Diberkatilah ya Tuhan setiap hidup kami ini. Haleluya. Amin. Mari saya mengundang kita sekalian untuk berdiri. Kita akan menyatakan komitmen kemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha mendengar setiap doa, setiap seru kita di hadapannya. Mari kita akan menyanyikan "Jangan Lalui Aku, Ya Yesus". Kita akan berdoa sama. Bersama menyatukan hati untuk berdoa ya Tuhan bagi gerejamu, GKMI Jekulo, dan Pos Poncomulyo. Kami berdoa bagi segenap pertumbuhan rohani jemaat di saat pandemi saat ini Tuhan. Tentu banyak pergumulan yang dialami, pergumulan kesehatan, pergumulan perekonomian, pekerjaan, studinya, sekolahnya. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga ya Tuhan untuk peribadahan gereja yang akan dimulai kembali secara bertahap. Kami menyerahkan untuk persiapan-persiapan yang telah dilaksanakan ya Tuhan. Bagaimana dengan kesehatan para jemaat, baik jemaat senior maupun jemaat yang lainnya. Biarlah dalam setiap penerapan protokol kesehatan dan para petugasnya yang terlibat dapat terpersiapkan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Komisi Senior GKMI Jekulo. Bagaimana dengan pengurus program kerja yang ada, keterlibatan di tingkat PGMW dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau menolong para jemaat senior tersebut ya Tuhan. Senantiasa diberkati di dalam nama-Mu. Kehidupannya senantiasa menjadi berkat, senantiasa menjadi teladan bagi kami semuanya. Oh Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan untuk majelis di dalam persiapan sarana dan prasarana untuk memulai kembali ibadah di gereja. Dan juga untuk persiapan
dalam beberapa hal. Tuhan, Engkau menolong. Kiranya kami diberi hikmat, diberikan marifat untuk melaksanakan ibadah bersama ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun saat-saat ini. Kami berdoa untuk anak Rehu. Kami berdoa untuk Saudari Dwi Tsunami. Kami berdoa untuk Diaken Roni, untuk Ibu Watini, untuk Ibu Masuda. Kami berdoa untuk Saudara Wahyu Muji. Tuhan, demikian juga dengan yang lainnya. Tuhan menolong supaya di usia mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan kesehatan Bapak Ferry, untuk Ibu Saliem, untuk Ibu Ngadina, untuk Ibu Yuli Supardi, untuk Saudara Wawan. Di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menolong, meneguhkan mereka untuk bersabar, untuk senantiasa menyerahkan setiap pergumulan kesehatan di dalam tangan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat senior, untuk masing-masing para senior kami, Ibu Yulianti Junaidi, untuk Ibu Lim Yohana, Ibu Ngadina, Bang Adina di Poncomulyo, untuk Ibu Ani Engtias, Ibu Liptia, untuk Bapak Suharno, Ibu Susilowati, untuk Bapak Purnomo Parmen, Ibu Sutama, demikian juga Bapak Jasron dan Ibu Hartini. Kami berdoa untuk Bapak Supratnoto, Ibu Lani. Kami berdoa untuk Ibu Suprapti, untuk Bapak Paimin dan Ibu Sulasmise, untuk Ibu Yuli Supardi, untuk Ibu Watini Kasiono, untuk Bapak Soleman dan Ibu Sri Wahyuni. Tuhan, berkat-Mu juga untuk para senior kami yang lainnya, Bapak Manuel, Ibu Kustiati, untuk Bapak Sugeng, untuk Ibu Saliem, Ibu Sri Winarti, Bapak Suyatno, untuk Ibu Sriatun, untuk Bapak Sutanto, Bapak Slamet Jatmiko dan Ibu Eti. Berkat-Mu melimpah bagi mereka. Berkatilah juga Tuhan untuk staf dan pengerja gereja, untuk Ibu Lydia dan Bapak Sugito. Dalam kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup mereka. Tuhan, berkat-Mu untuk Kabupaten Kudus, untuk Indonesia. Dalam masa saat ini Tuhan, sudah berbulan-bulan bangsa Indonesia, kota Kudus, dan kami semuanya mengalami pandemi ini. Tuhan, kuatkanlah para pemimpin kami di Kabupaten Kudus maupun di Indonesia, supaya senantiasa bergandengan tangan di dalam menjalankan setiap pemerintahan, di dalam menjalankan setiap kebijakan-kebijakan di kebiasaan normal yang baru saat ini. Berkati Tuhan untuk para aparat keamanan, demikian juga dengan para medis dimanapun mereka Tuhan. Engkau memberkati para medis yang sampai detik ini mereka bekerja keras. Kekurangan tenaga medis di tengah-tengah jumlah penduduk yang begitu banyak, tentu itu menjadi kesulitan tersendiri. Berkat-Mu ya Tuhan melimpah. Berkati para pemuka agama, terutama pemimpin gereja, supaya senantiasa memperhatikan jemaatnya, memperhatikan umatnya, jemaahnya ya Tuhan. Dan kiranya Indonesia, terutama Kudus kota ini, diberkati melewati masa-masa saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dan mari bersama kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang terbaik sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka yang terbaik pula hari ini kita berikan kepadanya. Mari saya mengundang kita berdiri, kita akan memberikan persembahan dan firman Tuhan berkata dalam Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami memberikan persembahan ini dengan sukacita. Engkau menyucikan, menguduskan, Engkau menerimanya dengan syukur. Dan kami juga Tuhan memberikan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kami persilakan duduk. Aku diberkati. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat kembali di dalam kehidupan kita dengan tetap melaksanakan kehendaknya, perintahnya, menjadi berkat dan bukan kemudian menjadi masalah bagi sesama kita. Hidupku serahkan, pujian ini kita nyanyikan bersama. Kita akan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Dan
dipersilahkan duduk dan kita dapat mengambil waktu teduh. Ibadah hari ini telah dapat kita laksanakan dengan baik. Ya tentu bagi Bapak Ibu yang masih beribadah di rumah, kiranya kasih karunia rahmat Tuhan senantiasa melimpah bagi kita. Dan senantiasa kita berdoa untuk dapat setahap demi setahap kita dapat melaksanakan ibadah secara bersama di gereja ini. Saya tetap mengingatkan kita untuk tetap waspada, apalagi saat-saat ini situasi dan kondisi tidak semakin baik, tapi trennya juga tidak makin baik, tapi semakin tidak baiklah, katakan demikian. Tapi tetap bijaksana untuk selalu menjaga kesehatan, tetap waspada, jangan lupa senantiasa berdoa. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hari ini bersama-sama menikmati melaksanakan ibadah di gereja ini. Tuhan memberkati.